Awas Putin ngamuk, Ukraina dapat rudal ganda baru dari Amerika Serikat. Awas Putin ngamuk, Ukraina dapat rudal ganda baru dari Amerika Serikat. Ukraina kembali mendapatkan bantuan rudal dari negara-negara barat untuk mengusir Rusia. Kali ini bantuan itu datang lagi dari Amerika Serikat. Terbaru, Washington mengirimkan sistem roket peluncuran ganda M270 kepada Ukraina. Pengiriman itu sendiri merupakan pengiriman pertama MLRS kepada Kiev sejak serangan Rusia dimulai. Keluarga tangan panjang tagar O-Army telah diperbesar. MLRS M270 pertama telah tiba. Terima kasih kepada mitra kami. Tidak ada belas kasihan untuk musuh, ujar Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dalam akun Twitternya dikutip Sabtu kemarin. Reznikov menambahkan bahwa MLRS M270 ini akan mendampingi luncuran rudal HIMARS yang sebelumnya juga telah dikirimkan oleh negeri Paman Sam. Rudal yang dikirimkan negara-negara barat pimpinan Amerika Serikat ini nyatanya memang ampuh dalam melawan Rusia. Baru-baru ini sebuah rudal HIMARS berhasil melumpuhkan salah satu gudang amunisi Moskow yang memiliki sistem pertahanan teranyar S-400 wilayah Kherson. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan marah akibat serangan itu. Ia saat itu sedang mencari pihak Moskow yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan aset militer. Rusia sendiri memandang pengiriman senjata untuk Ukraina sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Kremlin bahkan memerintahkan militernya untuk menghancurkan segala bentuk senjata kiriman barat kepada negara itu. Rusia meluncurkan serangannya ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Manuver ini bertujuan untuk melawan kelompok nasionalis yang telah melakukan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat berbahasa Rusia. Selain itu, Kremlin juga berpandangan bahwa niatan Ukraina untuk bergabung kepada aliansi pertahanan pimpinan Amerika Serikat NATO juga telah mengancam keamanan negaranya. Pasalnya, NATO merupakan rival dari Moskow dan Kiev dapat menggunakan pasal 5 aliansi itu untuk menyerang beberapa wilayah yang telah dikuasai Rusia sejak 2014 lalu seperti Crimea. Sementara itu, sejauh ini negara barat tetap terus memberikan dukungan pada Ukraina dan menekan Moskow untuk menghentikan serangannya. Selain bantuan senjata, barat juga telah meluncurkan ribuan sanksi ekonomi dan keuangan kepada Rusia dengan harapan mesin uang negara itu tidak dapat lagi membiayai perang di Ukraina. Rudal jelajah Rusia hancurkan depot Ukraina berisi senjata barat. Pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah untuk menghancurkan depot besar yang berisi senjata pemberian dari Amerika Serikat dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat, Interfak melaporkan pada hari Minggu. Gubernur wilayah Ternopil mengatakan serangan roket ke kota Kharkiv yang ditembakkan dari Laut Hitam telah menghancurkan sebagian fasilitas militer, melukai 22 orang. Seorang pejabat setempat mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di sana. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun yang berbeda. Laporan Interfak menyatakan pasukan Rusia telah menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menyerang depot besar. Dikatakan juga pasukan Rusia telah menembak jatuh 3 jet tempur Su-25 Ukraina di dekat Donetsk dan Kharkiv di Ukraina Timur. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 dan Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman Negiryovka di wilayah Nikolaev dan dekat pemukiman Alexandrovka di wilayah Kharkov dalam 24 jam terakhir, jelas juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov. Selain itu, menurut Konazenkov, pertahanan udara Rusia mencegat 3 amunisi yang ditembakkan dari beberapa peluncur roket uragan Ukraina di dekat pemukiman Dolgenkoye, Sukaya Kamenka dan Malaya Kamizevavka di wilayah Kharkov. Konazenkov juga mengatakan 12 drone Ukraina telah jatuh di dekat Yisevka, Kaloskoye, Krasnoye, Malye,
Prokhody, Zavodi, Braskovka, Vernopolie, Ovodmitrovskaya, dan Gruzhevka di wilayah Kharkov, serta di dekat Vasilyevka, Stakhanov, dan Teplogorsk di Republik Rakyat Lugansk. Hingga kini kota Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk menguasai wilayah industri Donbas di timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Beberapa bagian kota telah hancur dalam beberapa pertempuran paling berdarah sejak Moskow memulai invasi pada 24 Februari. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia masih berperang di jalan-jalan Severodonetsk. Dia mengatakan bahwa sementara pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota, pasukan Ukraina tetap mengendalikan kawasan industri dan pabrik kimia tempat ratusan warga sipil berlindung. Setelah dipaksa untuk mengurangi tujuan kampanye awalnya, Moskow telah beralih untuk memperluas kontrol di Donbas, di mana separatis pro-Rusia telah menguasai petak wilayah sejak 2014. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat perlindungan bom di bawah pabrik Azot, termasuk karyawan dan penduduk kota. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah dan berapa banyak korban telah terjadi dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit berlanjut, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada hari Minggu. Semua orang ingin mengungsi sekarang, mungkin, tetapi sejauh ini tidak ada kemungkinan seperti itu. Lanjutnya, di Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di seberang sungai Donetsk, seorang wanita tewas dalam serangan Rusia, sementara 4 rumah dan sebuah pusat perbelanjaan hancur, kata Gaidai.